Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesehatan, satu nikmat sehat dan juga nikmat kita punya waktu untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan tentu nikmat paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini kita masih istiqamah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga amal ibadah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang mampu menghidupkan sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW hingga layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Dan salah satu sunnah yang utama adalah ruqyah syariah. Dan memang di pagi ini alhamdulillah, sebagaimana biasanya kita didampingi oleh Babe Haikal dan Ustaz Dodi Al-Jambari. Qadallah, guru-guru kita tidak bisa hadir karena sedang melakukan perjalanan ya keluar kota, baik Bude maupun juga Babe. Dan alhamdulillah guru kita berkenan untuk mengisi kajian ini, melanjutkan sebuah tema yang pandu beliau tentang ruqyah syariah yang biasanya di hari Sabtu ya. Dan alhamdulillah tema ini menjadi sangat penting, apalagi tema tentang al-ain. Dan ini salah satunya dirujuk oleh guru kita dari kitab Syekh Abdul Barak ya, yang bisa dilihat dari background beliau ini adalah jajaran kitab, berapa ada 15 jilid kitab ya, alhamdulillah. Dan silakan yang ingin memiliki kitab beliau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk menghubungi Ustaz Hasan Misri. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita. Assalamualaikum Ustaz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saat kita masih melanjutkan ya, baru di Sabtu kemarin kita baru pengantar ya tentang Ya, pengenalan tentang ain itu apa. Dan saya memang sangat tercengang ketika membaca sebuah hadis Nabi tentang eh, jadi kata Rasulullah SAW tentang banyaknya manusia ini yang wafat justru karena ain gitu Ustaz ya. Jadi ya. berbahayanya ain ini, tapi banyak sekali yang kita tidak sadar, tidak paham betapa ain ini mengincar kita gitu ya. Dan apa itu ain, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Hasan. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, syukron jazakallah khairan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sahabat MKI dan pemirsa semuanya, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya yang sampai saat ini kita merasakan betapa luar biasanya nikmat Allah dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga dengan syukur kita Allah akan semakin memperbanyak nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema tentang bahaya gangguan ain dan solusinya. Yang mana di pertemuan kemarin kita telah membahas apa itu ain dan bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sebetulnya banyak orang yang sudah merasakan gangguan ain itu, ya.
dan mungkin termasuk kita. Tapi kita terkadang nggak aware, nggak ngeh bahwa itu adalah ain. Kadang kita anggap itu hanya gangguan biasa atau gangguan fisik. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah SAW menegaskan bahwa al-ainu haq, bahwa ain itu benar adanya. Dan ada yang mengatakan bahwa biang keroknya ain itu adalah setan. Artinya ketika seseorang memandang kepada kita, baik karena kagum kepada kita atau karena dengki kepada kita, itu dimanfaatkan oleh setan untuk mengganggu kita. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan ain itu tersendiri. Penyebabnya memang misteri. Seperti pandangan orang kepada orang lain. Dan dari pandangan itu muncul sesuatu yang bisa mempengaruhi kondisi orang yang dipandang. Mungkin sebagai perantara untuk memahami terkait ain ini, kita bisa melihat ada orang-orang yang ketika dipelototin oleh seseorang karena saking takutnya, orang itu bisa kencing di celana. Atau terkadang sampai menggigil ketakutan. Bahkan ada juga yang akhirnya orang itu terbayang-bayang mata orang yang melototin tadi, sehingga susah untuk dilupakan. Itu kan hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu hampir sama pengaruhnya dengan ain ini, bahwa dari pandangan mata itu punya pengaruh kepada orang yang dipandang. Meskipun kalau menurut syariat, dahsyatnya ain ini lebih masif, lebih fatal daripada pandangan-pandangan biasa lainnya. Nah, bagi mereka yang menganggap biang kerok ain itu adalah setan, itu ada riwayat dari Imam Ahmad yang mana Rasulullah mengatakan al-ainu haq, bahwa ain itu benar adanya, wa yahduruha syaitan wa hasad ibnu Adam. Di dalamnya ada dua instrumen, yaitu kehadiran setan memanfaatkan momen tersebut dan hasadnya atau dengkinya anak Adam. Kedengkian orang yang memandang kita, kebenciannya orang yang memandang kita, lalu menyebabkan sesuatu pada kita sebagai objek yang dipandang. Hadirin sekalian, ain itu bisa dikatakan sangat ganas. Dan itu bisa kita fahami dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat perempuan yang bernama Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, walau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul ain. Walau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul ain. Kata Rasulullah, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahului takdir. Para ulama menjelaskan bukan berarti ain itu di luar takdir Allah, tapi ain itu efeknya atau keganasannya itu sedahsyat itu. Sedahsyat itu, seakan bisa menembus takdir, padahal enggak juga. Tetap semuanya itu dalam koridor takdir Allah. Termasuk kita pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dalam kondisi sehat, bukan berarti tidak ada orang yang menimpakan ain kepada kita. Bisa jadi ada di antara mereka yang menimpakan ain, tapi kita masih aman karena dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
hadirin sekalian, ada yang menarik terkait efek dari ain ini. Sebagaimana telah dibahas oleh Syekh Abdul Barra dalam kitab ini, yaitu Al-Mawsu'a fi Ilmi Ruqa, ensiklopedi Ruqyah. Beliau mengatakan bahwa ada sebagian ulama berpendapat orang yang kena ain di pedesaan itu lebih rentan, lebih banyak daripada yang di kota. Artinya dahsyatnya ain itu lebih dahsyat di pedesaan daripada di perkotaan. Di situ ada pemaparan alasannya. Kenapa? Karena kalau di desa nggak banyak yang dipandang. Ada orang yang punya rumah mewah di desa karena jarang yang lainnya punya rumah sebagus itu. Bisa jadi orang tertuju pada orang tersebut, banyak orang melihat ke dia, akhirnya dia rentan dengan ain. Beda kalau di kota, banyak rumah-rumah bagus yang memunculkan kedengkian ataupun hasad itu ada, cuma nggak semasif atau nggak sefokus seperti yang ada di pedesaan. Itu alasannya seperti itu. Artinya kalau di kota banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian seseorang karena banyak hal-hal serupa yang ada di sekitarnya. Atau bahasa sederhananya, suatu hal yang membuat orang biasanya iri itu tidak begitu kuat karena yang lainnya juga punya hal yang seperti itu. Atau banyak fenomena seperti itu sehingga tidak fokus pada satu titik. Beda kalau di pedesaan atau di kampung. Itu alasannya. Karena memang landasan atau titik tolak dari ain itu adalah pandangan mata. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau jilid 9 halaman 228. Beliau menyampaikan wa yuqalu innal aina asra'u ila sighar minha ilal kibar. Kata beliau, ain itu lebih rentan mengenai anak-anak daripada yang dewasa, daripada orang dewasa. Jadi hadirin sekalian, anak-anak kita lebih rentan kena ain daripada kita yang dewasa. Karena titik tolak ain adalah pandangan mata, dan kita tahu pada diri anak-anak baik secara face atau paras atau secara perilaku atau tingkah itu lebih menggemaskan anak-anak daripada yang dewasa. Lebih menarik perhatian orang lain ketika anak-anak itu tampil daripada yang dewasa. Sehingga hadirin sekalian, kita perlu untuk terus-menerus membentengi anak-anak kita dengan ain, dengan dzikir, supaya tidak terkena ain. Dan insya Allah di awal Februari nanti kita akan mengadakan semacam workshop tentang 13 gangguan jin pada anak, yang mana diantaranya adalah karena ain. Lalu bagaimana solusinya? Ini untuk membantu para orang tua yang peduli dengan anak-anaknya supaya bisa melakukan tindakan-tindakan preventif seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, karena anak-anak rentan dengan ain, lebih rentan dengan ain, kena gangguan ain daripada yang dewasa, maka kita sebagai orang tua seharusnya lebih aktif untuk bisa membentengi mereka. Dan insya Allah kita akan adakan workshop terkait dengan hal itu. Kemudian hadirin sekalian, di dalam riwayat Imam Ahmad, Bunda Aisyah radhiallahu anha menceritakan kejadian
yang menarik di rumahnya. Kata beliau, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta sabiyyin yabki. Hadirin sekalian, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah, artinya memang itu giliran Aisyah. Beliau berada di rumah Aisyah. Ketika Rasulullah datang ke rumah Aisyah, saat itu Rasulullah mendengar ada tangisan anak, tangisan anak kecil. Anak itu nangis terus. Lalu ketika Rasulullah mendengar hal itu, Rasulullah pun mengatakan, "Mali sobiyikum hadza yabki. Fahal lastarqaitum lahu minal ain?" Kenapa anak kalian ini kok menangis terus? Kenapa tidak kalian ruqyah karena dia telah terkena ain? Jadi hadirin sekalian, anak yang menangis di rumah Aisyah tentunya itu bukan anaknya Aisyah dari Rasulullah SAW, ya. Karena sampai akhir kehidupan Rasulullah, Aisyah tidak mempunyai keturunan atau tidak diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini entah itu anak temannya Bunda Aisyah atau anak tetangganya yang sedang main situ, dan ketika Rasulullah datang, anak itu terdengar nangis terus. Sehingga Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak merukyahnya? Karena ain yang telah menjangkitinya atau menyerangnya. Dari sini kita tahu, hadis sekalian, ternyata ain itu bukan isapan jempol, ya. Bukan tahayul atau mitos, ya. Tapi memang benar adanya. Dan di zaman Rasulullah sudah ada terjadi seperti itu, dan Rasulullah pun memberikan solusi, yaitu menawarkan untuk supaya anak itu diruqyah. Kemudian selanjutnya, ini terkait dengan pengaruh ain. Ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu an, dan ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, ya, riwayatnya, yang mana beliau mengatakan, rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ali hazmin fi ruqyatil hayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan keluarga Hazm, ya, untuk melakukan ruqyah karena akibat gigitan ular. Ya. Kemudian suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma binti Umais. Apa yang dikatakan Rasulullah? Mali aro ajsama bani akhi dhari'atan tusibumul hajah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Asma, kenapa anak-anak saudaraku ini kurus-kurus? Apakah mereka kurang makan? Mereka kurang gizi? Asma mengatakan, la, tidak Rasulullah. Walakinnal ain tusri'u ilaihim. Tapi mereka kena ain. Lalu ketika mendengar itu, Rasulullah mengatakan, irkihim. Rukyahlah mereka. Jadi hadirin sekalian, ternyata efek dari ain itu bisa menyebabkan pertumbuhan badan anak jadi tidak normal, kurus meskipun makannya banyak. Jadi seakan seperti orang yang kurang gizi atau kurang makan. Padahal kata Asma, cukup Rasulullah, makan mereka cukup. Tapi mereka ada indikasi kena ain. Sehingga Rasulullah pun menyuruh Asma untuk merukyah anak-anaknya tersebut. Irkihim, kata Rasulullah, rukyahlah mereka. Dari sini kita tahu bahwa memang ada kaitannya antara ain dengan ulah setan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan rekomendasi untuk merukyah anak-anak tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Naim Al-Asbahani
Al-Asfahani, di mana di situ disebutkan bahwa sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu tudkhilur rajulal qabra wal jamalal kidra. Ain itu bisa memasukkan seseorang ke liang lahat, atau kalau bahasa kita bikin orang mati, ya. Wal jamalal kidra, dan onta bisa masuk panci, ya. Artinya hewan peliharaan kita karena terkena ain akan sakit, kemudian disembelih oleh pemiliknya lalu dimasak. Dari sini kita tahu bahwa pengaruh ain itu terkadang kepada fisik, terkadang pada jiwa, dan terkadang pada nyawa. Artinya tidak hanya bikin orang sakit, tapi bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Makanya kata Rasulullah, al-ainu tudkhilur rajulal qabra wal jamalal kidra. Ain bisa memasukkan seseorang ke liang lahat alias mati, dan bisa menyebabkan onta masuk panci. Kemudian hadis kalian, hadis Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar lebih menegaskan lagi. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Khalis tadi di pengantarnya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Mayoritas umatku meninggal biqadarillah, ya, tentu setelah itu menjadi ketetapan Allah, ya, dan takdirnya. Itu karena ain. Jadi kebanyakan umatku, kata Rasulullah, meninggal itu karena ain. Ini dalam hadis riwayat Imam Bazzar yang disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya hadis kalian, kita perlu memang untuk mewaspadai ain ini. Sebagaimana kita takut akan kejahatan-kejahatan yang lain, atau khawatir dengan kejahatan-kejahatan yang lain, nah, kejahatan ain ini juga perlu untuk kita waspadai. Bahkan sangat perlu, ya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait ain bisa menyebabkan seseorang sakit, kadang aneh sakitnya, ya. Ketika diperiksa kadang nggak ketemu apa sebab sakitnya, atau yang menyebabkan orang mengalami gangguan kesehatan. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi ini kisah nyata, ada seorang sahabat yang mengalami betapa ganasnya gangguan ain itu, ya. Riwayat ini diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang mana sahabat Abu Umamah bin Sahl bin Hunayf, ya, dia menceritakan apa yang pernah menimpa ayahnya yang bernama Sahal bin Hunayf, ya, radhiyallahu anhuma. Kata Abu Umamah, "Ightasala abi Sahal bin Hunayf bil kharrar." Ayahku pernah mandi di suatu lembah yang ada di Madinah, ya. Fanazza'a jubbatan kanat alaihi. Saat itu ayahku bersama Amir bin Rabi'ah, seorang sahabat Rasulullah yang lain. Nah, ketika Sahal bin Hunayf hendak mandi di lembah tersebut, beliau menanggalkan jubahnya, menanggalkan bajunya. Wa Amir bin Rabi'ah yang duru ilaihi. Amir bin Rabi'ah saat itu melihat ketika Sahal bin Hunayf melepaskan bajunya. Wa kana Sahlun syadidal bayad hasanal jildi. Dan Masya Allah, Sahal ini kulitnya itu putih mulus. Jadi sangat bagus kulitnya itu, ya.
Walaupun mungkin saat itu belum ada skincare ya. Tapi Sahal ini dikaruniai Allah kulit yang bagus sekali. Ya. Dan ketika Amir bin Rabi'ah melihat kulit Sahal bin Hunayf yang begitu mulus, putih, ya. Beliau mengatakan, ma ra'aitu kal yaum wala jilda muhabbatan adra. Ya. Saya tidak pernah melihat kulit sebagus ini. Ya. Seperti kulit gadis yang dipingit. Ya. Nah, saat Amir bin Rabi'ah mengucapkan kalimat itu, fawu'ika sahlun makanahu. Seketika itu Sahal jatuh di tempat pemandian itu atau di lembah itu. Jadi hadirin sekalian, saat itu ketika Sahal terjatuh, wastadda waqtuhu, dan tidak bisa bangkit, artinya kalau sekarang mungkin orang bilang karena kena stroke. Anda bisa bayangkan ya, betapa beratnya stroke. Sekarung aja berat, apalagi stroke. Jadi hadis sekalian, di sini ketika Sahal terjatuh, ter apa tergeletak, ya, ternyata saat itu Amir bin Rabi'ah baru menyadari ya, apa yang terjadi pada Sahal. Ya. Jadi saat itu dia panik, Amir bin Rabi'ah ini. Kemudian manggil orang-orang, ya, lalu melapor ke Rasulullah SAW. Jadi beberapa orang sahabat langsung memberitahu Rasulullah SAW apa yang menimpa Sahal bin Hunayf. Faqala, saat Rasulullah dikasih tahu, ya, Rasulullah dikasih tahu terkait apa yang terjadi pada Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, Rasulullah pun mengatakan, hal tattahimuna lahu ahadan, apakah ada orang yang kalian curigai? Kemudian mereka mengatakan Amir bin Rabi'ah. Jadi hadis kalian, kenapa para sahabat Rasulullah langsung mengarahkan telunjuknya kepada Amir bin Rabi'ah? Karena saat kejadian itu tidak ada orang lain yang bersama Sahal kecuali Amir bin Rabi'ah. Jadi Sahal ini hanya berdua dengan dengan sahabat Amir bin Rabi'ah. Fada'ahu Rasulullah SAW Amiran. Akhirnya Rasulullah segera memanggil Amir bin Rabi'ah. Begitu Amir bin Rabi'ah datang menemui Rasulullah, fataghayyadha alaihi. Rasulullah nampak memendam kemarahan, ya, menahan amarahnya. Rasulullah, kalau bahasa kita udah greget. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu. Atas alasan apa seseorang mau membunuh saudaranya sendiri? Tuh, simak di sini jamaah sekalian. Rasulullah khawatir apa yang menimpa Sahal bin Hunayf ini fatal, ya, akibatnya. Tidak hanya sakit, tapi bisa menyebabkan kematian. Makanya kata Rasulullah, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu. Atas dasar apa seseorang mau membunuh saudaranya sendiri? Ala barokta. Kenapa? Ketika kamu mengagumi sesuatu pada diri Sahal, tidak kamu doakan dengan keberkahan. Ala barokta. Kata Rasulullah. Kenapa kamu nggak doakan dengan keberkahan? Jadi ini sebagai antivirusnya, ya, terkait dengan ain ini. Lalu Rasulullah mengatakan, igtasillahu. Kalau begitu kamu mandi sana. Mandi dan air mandi kamu ditampung. Begitu Amir bin Rabi'ah selesai mandi, faghasala lahu Amir wajahahu.
yadaihi wa mirfaqaihi wa rukbataihi wa atrafa rijlaihi wa dakhilata izarihi fi qadahin. Jadi Amir ketika mau mandi menghadirkan bejana atau tempat wadah yang besar. Di situ dia berdiri, kemudian dia membasuh wajahnya, kemudian kedua tangannya dan kedua sikunya, ya, serta kedua kakinya sampai lutut kayak orang wudhu gitu, ya. Lalu ujung-ujung jarinya, ujung-ujung kakinya, ya, serta yang di dalam sarungnya atau celananya, ya, di dalam jubahnya. Jadi mandi rata atau berwudu dalam riwayat lain disebutkan seperti itu. Tsumma subba alaihi min waraihi. Begitu Amir bin Rabi'ah sudah mandi dan air mandinya ditampung di wadah, lalu disiramkan kepada sahabat Sahal bin Hunayf tadi. Jadi dari arah belakang disiram, diguyurkan. Fa bara'a Sahlun min sa'atihi. Seketika itu Sahal pun sembuh. Dia bisa bangkit dari kejatuhannya tadi dan sehat seperti semula. Subhanallah. Jadi ini merupakan suatu petunjuk dari Rasulullah SAW, cara yang mudah untuk mengatasi gangguan ain adalah dengan meminta orang yang melemparkan ain tadi untuk mandi, lalu airnya ditampung, kemudian disiramkan kepada si korban. Dan tentu dari hadis ini kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Amir bin Rabi'ah bukan suatu kesengajaan. Artinya bukan karena kebencian, kedengkian Amir terhadap Sahal, tidak, tapi kekaguman. Nah ini yang kemarin saya sampaikan, bisa jadi kita menjadi penyebab ain bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Bukan karena kita benci ke mereka, tapi karena kita kagum akan sesuatu pada diri mereka. Kesalahan kita adalah kita tidak mendoakannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Amir bin Rabi'ah tadi, sehingga ditegur oleh Rasulullah. Alama yaqtulu ahadukum akhahu. Atas dasar apa seseorang mau membunuh saudaranya sendiri? Kenapa gak kamu doakan dengan keberkahan? Jadi ini teguran Rasulullah dan sekaligus sebagai pelajaran bagi kita bahwa perlu kita iringi doa-doa keberkahan ketika kita melihat sesuatu yang menarik atau yang membuat kita takjub dari orang-orang sekitar kita, agar mereka terhindar dari yang namanya serangan ain atau gangguan ain. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW saat itu langsung masuk ke lembah yang mana, atau kalau bahasa kita ya kayak danau gitu ya, yang mana Sahal bin Hunayf terkapar di situ. Rasulullah masuk sambil menyingkap bajunya sampai ke betis, sehingga ada riwayat sampai terlihat betis Rasulullah SAW. Lalu beliau memukul dadanya Sahal bin Hunayf. Jadi setelah disiram, kemudian dipukul dadanya dengan pukulan yang enggak seperti orang tinju tentunya ya, seperti ini ya. Kemudian Rasulullah mengatakan atau berdoa, Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasobaha. Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasobaha. Ya Allah, hilangkanlah dari Sahal bin Hunayf rasa panasnya, rasa dinginnya, dan rasa lelahnya. Jadi yang membuat Sahal bin Hunayf terkapar itu Rasulullah
minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dihilangkan. Kemudian setelah Sa'al bin Hunayf bangkit, sehat kembali, Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, idza ra'a ahadukum min akhihi au min nafsihi au min malihi ma yujibuhu falyubrikhu fa innal aina haq. Tuh. Jadi kita garis bawahi di sini, kata Rasulullah, jika di antara kalian melihat saudaranya, baik dirinya, diri saudara tersebut, entah itu postur tubuhnya atau keelokan wajahnya yang membuat kita terkagum atau membuat kita takjub, atau harta, lihat orang punya mobil, bisa beli mobil baru, atau bisa beli rumah baru, atau bisa beli perabotan rumah baru. Nah, kita sebagai orang yang melihat, kalau memang kita cinta pada orang tersebut, kita sayang pada orang tersebut, jangan lupa untuk mendoakan keberkahan. Jadi kata Rasulullah, jika di antara kalian melihat pada diri saudaranya, entah itu wajahnya atau posturnya atau hartanya yang membuat kalian kagum, membuat kalian takjub, fal yubrikhu, maka doakanlah keberkahan untuknya. Fa innal aina haq, karena ain itu benar adanya. Ini hadis dari Imam Ahmad dan Imam Hakim mensahihkannya. Jadi dari sini kita tahu, hadirin sekalian, bahwa di zaman Rasulullah ada korban serangan ain. Ada mereka yang terkena gangguan ain, yaitu sahabat Sa'al bin Hunayf radhiyallahu anhu. Nah, dari sini Rasulullah memberikan kepada kita pelajaran bahwa untuk menghilangkan pengaruh ain tadi, yaitu dengan satu, memandikan bekas air dari orang yang mengenakan ain, air mandinya atau air wudhunya. Kemudian yang kedua, diruqyah, didoakan. Dan itulah solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW pada kita. Dan Rasulullah menegaskan ain itu benar adanya. Jadi jangan kita menganggap bahwa itu adalah tahayul atau mitos. Nah, dari sini hadirin sekalian, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami terkait dengan ain ini. Di antaranya adalah penyebabnya, kemudian gejalanya atau indikasi orang terkena ain, lalu solusinya. Apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita, teman kita yang kena ain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tanda orang yang terkena ain. Apa indikasinya? Yang pertama, hadirin sekalian, sering merasa pusing atau berat di kepalanya tanpa sebab yang jelas. Tanpa sebab yang jelas. Emang ada orang yang pusing sebabnya jelas? Banyak. Karena ada masalah, karena ada sesuatu yang membuat pikirannya itu terbebani, orang bisa terasa pusing kepalanya, atau karena akhir bulan, stok beras sudah menipis, kebutuhan anak terus ada, akhirnya ada rasa pusing. Itu kan jelas, jelas. Tapi ini tidak, nggak ada sesuatu yang seharusnya bikin dia pusing, tapi dia terasa berat kepalanya. Ini ada yang aneh, ada sesuatu yang janggal sehingga dia mengalami gangguan seperti itu. Nah, patut kita curigai, patut kita waspada, bisa jadi itu ain yang telah terlontar dari orang-orang sekitar kita sehingga kita merasakan efeknya. Kemudian yang kedua, wajah orang tersebut nampak pucat dan kusut.
Kalau orang awam bilang nggak ada auranya, ya. Nggak ada kecerahan dalam dirinya atau di wajahnya. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Jadi orang melihat itu nampak kusut. Meskipun orang itu merasa nggak ada yang dipikirkan dia, nggak ada sesuatu yang membebani pikirannya, tapi raut wajahnya itu nggak enak kalau dilihat. Nah, ini termasuk indikasi ya, ada gangguan ain pada diri orang tersebut. Kemudian selanjutnya sering merasa berkeringat dingin tanpa sebab tertentu. Ya. Kadang di telapak tangan, kadang di punggung, ya. Kadang di tengkuk, terasa ada muncul keringat-keringat ya, yang terasa dingin itu. Ya. Itu bisa jadi ada sakit medis, ya, tapi bisa juga itu bagian dari indikasi gangguan ain. Kemudian yang keempat, dia mengalami gangguan penyakit yang misterius atau yang aneh. Aneh di sini maksudnya sakitnya sakit fisik yang dia rasakan, tapi ketika dicek ke dokter atau ke laboratorium itu nggak jelas sakitnya apa. Kadang dokter satu dengan dokter yang lain bisa beda-beda diagnosanya atau hasil dari diagnosanya itu. Ada yang mengatakan, oh kamu kena sakit ini. Ada dokter yang lain mengatakan beda. Ada yang lain mengatakan beda. Jadi ada kejanggalan. Dan ada juga yang tidak ditemukan sama sekali. Saya ada beberapa pasien itu yang sampai kata mereka dokternya angkat tangan. Udah kamu nggak perlu datang ke sini lagi, nggak perlu obat lagi. Tenangkan pikiran kamu, refreshing. Ada yang sampai seperti itu. Bahkan yang lebih parah, ada yang sampai akhirnya dirujuk ke rumah sakit jiwa. Jadi hal seperti ini hadis sekalian, kalau kita tidak memahami, kita bisa kebingungan sendiri. Yang akhirnya bikin stres dan menyebabkan penyakit medis. Karena kepikiran apa gerangan yang menjangkiti dirinya atau yang membuat dia sakit, lalu akhirnya drop, kemudian muncullah sakit-sakit medis. Jadi kombinasi jadinya antara medis dengan non medis. Kemudian yang kelima, suka menguap dan ngantuk berat meskipun istirahatnya sudah cukup. Jadi istirahat sudah cukup, tapi dia merasa kurang aja. Di mana-mana dia merasa ngantuk berat, suka menguap, bahkan di kantor pun kadang-kadang bisa mempengaruhi etos kerjanya atau kinerjanya karena gangguan itu dirasakan saat dia bekerja. Nah ini tentu sangat tidak nyaman jamaah sekalian, sehingga kita perlu untuk melakukan terapi. Bisa jadi itu memang ada indikasi gangguan ain pada diri orang tersebut. Dan kalau itu pada anak, biasanya anak itu suka rewel, nangis. Terkadang nangisnya nggak keluar air mata, tapi dia seperti kesakitan atau seperti ketakutan. Nah, ini perlu kita lakukan terapi untuk anak tersebut. Bisa jadi itu adalah ain yang telah menjangkitinya atau menyerangnya. Yang ketujuh, yaitu hilang selera makan. Jadi anak itu untuk makan itu susah. Atau dia mau makan, kita paksa mau makan, tapi makanannya nggak jadi daging. Jadi makanan kayak lewat begitu aja. Sehingga meskipun dikasih nutrisi yang cukup, dikasih suplemen yang cukup, tapi perkembangan fisiknya tidak normal.
terganggu. Dan ini bisa jadi ada indikasi ain yang menimpa anak tersebut sehingga anak itu mengalami gangguan kesehatannya atau fisiknya. Kemudian yang kedelapan, telapak tangan dan telapak kaki sering terasa kesemutan. Jadi terkadang kita cek tensi normal, tapi kita merasakan ada sesuatu di telapak tangan kita atau telapak kaki kita, seperti ada semut yang jalan, terasa merayap di bagian anggota tubuh kita tersebut. Kemudian yang kesembilan, suka nyeri di bagian ulu hati atau dada. Kadang-kadang ketika kita cek di lab atau di dokter, itu nggak ada penyakit yang ditemukan, tapi kita merasa nyeri, dan biasanya nyeri itu bisa kayak pindah, bergerak gitu ya. Kadang di bagian dada kiri, kadang di bagian kanan, kadang di sebelah atas, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, tentu hadirin sekalian masih ada gangguan-gangguan atau indikasi yang lainnya. Insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan, karena pada pagi hari ini saya tidak bisa lama-lama, ada tugas lain. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan, dan masih ada waktu. Ustaz Kholis, barangkali ada jamaah yang mau menambahkan ataupun yang ingin didiskusikan, silahkan. Terima kasih. Halo? Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Hasan Misri yang tadi sudah dibahas ya, baru tahapan awal, karena ini panjang pembahasannya seperti yang disampaikan oleh guru kita, dan kita masih punya waktu sekitar 15 menit saja, karena tidak bisa lama sampai jam 7, beliau ada kegiatan lain, jadi mohon dimaklumi, jadi tidak bisa lama gitu ya. Silakan, Bu ini apa, Mbak Aulia ya, Mbak Uli, langsung fokus ya to the point biar waktunya mungkin bisa cukup, dan yang lain di bagian untuk bertanya. Silakan. Ustadz, kalau misalnya AIN itu apakah bisa melalui sosial media gitu Ustadz? Dan sempat saya baca tuh kayak Masya Allah Tabarakallah aja sudah cukup untuk menjadi tameng untuk menghindari AIN. Apakah itu betul? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kalau ditanya bisa, bisa. Bahkan ain itu kadang terjadi di saat kita mengingat seseorang karena kita benci padanya atau karena kita kagum padanya. Ada yang seperti itu. Makanya kemarin saya bilang ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang buta pun bisa melempar ain pada orang sekitar. Karena tadi berangkat dari hasad ataupun takjub. Nah, apakah dengan mengucapkan Masya Allah Tabarakallah itu bisa menjadi antisipasi atau antivirus ain? Sebetulnya kalimat Masya Allah itu dikir. Dikir. Jadi ada sebagian sampai mengkritisi bahwa itu bukan doa tapi dikir. Kita berzikir pada Allah. Sedangkan dikirnya doanya itu bukan Masya Allah Tabarakallah, tapi Allahumma barik atau barakallahu fik, barakallahu lak. Itu adalah bagian dari doa untuk orang yang kita kagumi atau yang mungkin ada rasa iri pada diri kita pada orang tersebut. Sehingga kita tahu, ikhwas sekalian, momen yang membahagiakan seseorang dalam hidupnya diantaranya ketika dia menikah
ataupun walimah. Ya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita ketika kita datang ke walimah seseorang yang mana di situ dia tampil dengan anggunnya, dengan tampilan terbaiknya, lalu di hari kebahagiaannya itu tidak jarang itu jadi momen bagi orang lain untuk muncul rasa iri atau kagum. Iri atau kagum. Bagi yang belum dapat pasangan atau belum dapat jodoh, bisa jadi itu momen yang membuat mereka iri pada pasangan tersebut atau sang mempelai laki maupun perempuan. Apalagi para mantan, kan rentan ya. Kemudian ada juga yang memang nggak ada rasa iri ketika melihat mempelai bersanding itu ya, tapi rasa kagum, cantiknya, gantengnya. Nah, takjub seperti itu rentan. Makanya ketika kita menghadiri momen seperti itu, kita disuruh mendoakan ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ya. Itu antivirusnya ya. Supaya orang yang bersanding di pelaminan tersebut, orang yang sedang bahagia tersebut tidak terusik dengan gangguan ain yang bisa muncul dari orang-orang yang datang kepadanya. Dan ini ada korelasi kuat terkait dengan doa Rasulullah tadi, sabda Rasulullah tadi ya, Allah barokta, kenapa enggak kamu doakan dengan keberkahan? Itu di situ. Makanya boleh sebagian ulama mengatakan cukup kita mengucapkan Masya Allah tabarakallah, tapi yang lebih spesifik kita ucapkan Allahumma barik atau barakallahu fik atau barakallahu lak. Terima kasih. Lanjut Bu Dian ya. Iya, terima kasih Ustadz Olis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, lebih efektif mana ruqyah sendiri atau diruqyah sama orang gitu. Yang kedua, saya diruqyah tuh 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu gitu sama orang. Itu begitu diruqyah kayak ada yang keluar angin dari kaki saya gitu loh. Terus kalau lihat ciri-cirinya sekarang ini, kok saya sering mengalami kayak gitu itu Ustadz. Jadi apa harusnya tiap berapa tahun sekali kita diruqyah atau gimana tuh Ustadz? Itu aja Ustadz. Yang sering dialami apa Bu? Sering ngantuk, terus keluar keringat dingin, kaki tangan, terus kalau saya sih punggung saya tuh kayak ini kayak sakit gitu. Saya sih cuma pikir mungkin kolesterol saya lagi tinggi gitu. Iya. Baik. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Dengan Bu siapa? Ibu Dian, Ustadz. Bu Dian. Baik, Bu Dian. Bismillah, alhamdulillah. Hadirin sekalian, apakah lebih efektif ruqyah mandiri atau diruqyah orang lain? Saya sering memberikan gambaran supaya kita gampang memahami bahwa karakter gangguan non medis itu kadang serupa dengan gangguan medis. Jadi kita mengalami keluhan fisik nih, entah itu pusing ataupun demam atau flu. Kalau memang itu ringan, biasanya kita nggak perlu datang ke dokter atau cek lab. Kita biasanya melakukan terapi mandiri, yaitu dengan istirahat yang cukup, minum suplemen, ataupun menambah gizi dalam makanan kita. Dan begitu kita istirahat cukup, keesokan harinya kita bangun, kita sudah fresh lagi. Artinya nggak harus diselesaikan di meja dokter atau di rumah sakit. Tapi terkadang kita sudah melakukan hal itu, tapi nggak ngefek. Sakit tetap kita rasakan, flu makin berat, batuk makin kuat. Nah, tentu kita biasanya kalau dalam kondisi seperti itu, kita segera mendatangi yang ahli, dokter spesialis yang penyakit yang kita rasakan, kan gitu ya. Nah, dalam ruqyah juga seperti itu, dalam dunia non medis. Kalau memang ringan-ringan saja, itu
bisa kita lakukan terapi mandiri. Terapi mandiri dalam artian kita meruqyah diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita merasakan keluhan itu hilang. Bisa lewat kayak diceritakan Budian tadi, kayak ada angin yang keluar, atau ada juga yang lewat BAB, lewat BAK, sehingga begitu kita mengalami hal itu kita merasa enteng kembali. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang perlu dibantu, entah itu karena sudah berat gangguan non medisnya itu, sehingga ruqyah kita bukan berarti nggak ngaruh, tapi meringankan atau melemahkan si makhluk pengganggu yang ada dalam diri kita. Nah, dengan kita datang ke orang yang ahli atau peruqyah yang syar'i, maka itu akan dibantu. Walaupun nggak ada jaminan juga pasti sembuh, ya. Namanya usaha, ya. Yang mempunyai jaminan itu Allah. Allah yang menyembuhkan. Seperti itu. Dan itulah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nggak semua sahabat Rasulullah yang mengadu sakit diruqyah langsung oleh Rasulullah. Kadang dikasih cara meruqyah mandiri, dikasih doa-doanya oleh Rasulullah untuk dia melakukan sendiri. Dan ada juga mereka yang tidak perlu konsultasi ke Rasulullah, ya, melakukan ruqyah secara mandiri ada. Tapi ada juga yang memang datang ke Rasulullah, ya, secara khusus untuk diruqyah. Artinya di sini tergantung, ya, apakah perlu diruqyah orang lain atau tidak, ya. Kalau kita sudah melakukan secara mandiri, alhamdulillah ternyata Allah sembuhkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, nggak ada salahnya. Sebagaimana dilakukan oleh beberapa sahabat Rasulullah, datang ke Rasulullah untuk minta didoakan atau diruqyah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Jazakallah Ustaz. dan ini ciri-ciri tadi yang disebut oleh Ustadz ini bisa juga beririsan dengan penyakit medis tadi, ya. Oh iya, Iya. makanya saya bilang tadi, terkadang kita hanya fokus di medisnya, jangan-jangan sakit ini, sakit itu, sehingga sebagai parameternya, kalau memang ada sakit fisik yang kita rasakan, tapi ketika kita berobat ke medis atau ke dokter kok ada yang aneh, yang janggal, yaitu indikasi berarti ada non medis yang ada dalam diri kita, tapi yang dipengaruhi adalah fisik kita. Yang dipengaruhi atau yang diserang, yang dituju adalah fisik kita. Jadi kita cari penyebabnya. Tapi kalau dengan kita berobat ke medis, kemudian jelas di situ, oh ini kurang olahraga atau ini kurang ini, ya kita lakukan. Tapi tetap saran saya, doa itu jangan ditinggalkan. Kita padukan. Jadi secara medis kita dua-duanya berobat, dilakukan kemudian saja. kita backup dengan doa-doa yang bisa kita baca sebagai upaya kita memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ain pun bisa berakibat kepada penyakit medis saja. Oh iya, tadi seperti yang dialami oleh anaknya Asma tadi, yang mana badannya kurus-kurus, nggak bisa gemuk, karena terkena ain. Itu kan imbasnya ke fisik, imbasnya ke fisik. Baik, silakan Teh Nadia, Saudara Resa. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah ain itu berefek kepada diri sendiri? Saya ada kenalan dekat, dia senang banget muji dirinya sendiri gitu, muji dirinya, muji keluarganya. Terus nggak lama nggak ada sebab dia tuh sakit, tiba-tiba nggak salah makan, nggak salah apa, perutnya sakit gitu. Itu apakah berefek ke dirinya sendiri? Gitu, Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Ada sebagian kasus yang seperti itu. Jadi karena kekaguman pada dirinya dan kehebatannya, akhirnya dia mengalami gangguan-gangguan yang misterius. Tapi biasanya itu juga dipicu oleh orang lain juga. Makanya di sini kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tawadhu. Jangan sampai kita merasa terhebat, terpintar atau terjago. Karena
kekaguman-kekaguman seperti itu membuat kita lalai dari pencipta kita. Dan momen seperti itu bisa dimanfaatkan oleh setan ya, untuk mengganggu kita. Tadi kata Rasulullah melibatkan dua instrumen tadi ya, kehadiran setan atau ulah setan yang memanfaatkan momen itu, kemudian kedengkian anak Adam pada sesamanya, itu yang bisa menyebabkan ain itu bisa terjadi. Jadi kalau dikatakan mungkin nggak bisa terjadi seperti itu, sangat mungkin. Sehingga disinilah di samping kita perlu melakukan evaluasi diri, kita juga kuatkan dikir-dikir kita. Ya. Karena hal-hal yang gaib seperti ini yang mengetahui secara persisnya hanyalah Allah. Ya. Makanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikir-dikir yang kita baca. Semoga Allah akan hilangkan ya, kalau memang apa yang kita alami itu efek dari ain, kekaguman pada diri sendiri atau kekaguman pada orang lain. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau saya doain dalam hati orang itu, bisa nggak diruqyah gitu? Dalam Boleh, hati saya. boleh, Boleh ya? boleh. Bisa ya? Iya, bisa. Jadi nggak harus Jadi, dilafazkan kan? ya artinya gini ya, kita bantu dia dengan doa. Di samping itu ya, kita kasih input ya ke orang tersebut supaya lebih tawadhu atau tidak bangga terhadap dirinya sendiri ya. Karena itu menjauhkan kita dari pencipta kita, dan disitulah momen yang mana setan akan punya celah ya untuk masuk ke orang tersebut. Jadi yang paling dominan dalam hal ini ya yang bersangkutan, kita hanya membantu dengan mendoakannya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada doa yang disampaikan Allahumma barik misalkan ya, Allahumma barik fiik, Iya, Allahumma barakallahu barik fina. atau Allah barakallahu fik atau barakallahu lak ya. Iya, ini kalau ditujukan misalkan ke binatang, ke benda, ke tanaman, ini apakah doanya sama atau beda? Ini ada Sama, yang sama. dari Allahumma barik sama ya. Sama. Jadi di sini kita ketika mempunyai burung yang lucu, yang bagus, yang kalau berkicau itu menyenangkan, ya kita doakan, jangan hanya sebatas kagum, karena khawatirnya itu akan terjadi ain pada piaraan kita tersebut. Jadi ain akan terkena juga ke binatang, barang-barang kita ya. Bahkan Iya, saya sering ya, lihat di mobil-mobil Ustaz, di belakangnya selalu ada Masya Allah, Tabarakallah, ada min hadza min ya itu untuk Rabbi. mengingatkan kita, kita yang melihat, kita yang ada di sekitarnya, supaya kita membaca doa tersebut. Karena bisa mengenal ke benda-benda juga Ustaz ya. Iya, Masya Allah. kan di surat Al-Kahfi itu kebun-kebun yang jadi sasaran ya. Karena kekaguman pemiliknya terhadap kebun yang dia punya, akhirnya suatu saat ketika di pagi hari kebun-kebun itu hancur ya, Insya Allah. berantakan ya. Jadi sudah jelas ya Bu Meli ya. Ini ada pertanyaan Bu Meli nanti tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz, dan ternyata memang doanya bisa disampaikan ke binatang, ke tanaman, bahkan kalau ketika kita menyukai berlebihan itu harus Ya, diwaspadai saja, takutnya sebetulnya malah bukan kita sampaikan ke binatang, tapi kita sampaikan pada Allah supaya oh, Allah berkahi ya, oh iya, peliharaan kita tersebut atau benda yang kita miliki tersebut ya. Itu baik. begitu. Baik, Ya, ini ada pertanyaan lain dari Bu Ira tentang dia melihat ini Ustaz, orang yang meruqyah kemudian kesurupan gitu ya. eh, Orang meruqyah orang yang kesurupan dengan membaca ayat kursi dan si jinnya ikut membaca ayat kursi, ini sebuah fenomena yang biasa saja ya. ya. Itu Jadi biasa. biasanya bagi pemula atau yang mau coba-coba itu, kalau saya menyebut itu pesiwor ya. Jadi perang urat saraf yang dilakukan setan untuk menjatuhkan mental kita ya. Hmm. Sebetulnya dengan dia nongol ya, melalui orang tersebut, kemudian mengikuti bacaan kita atau mengoreksi bacaan kita, itu kan sudah indikasi bahwa dia terusik sebetulnya dengan Hmm. rukyah kita tadi ya. Dia sebetulnya sudah merasa tersakiti, hanya saja dia melakukan siwor supaya mental perukyah itu jatuh, ya, akhirnya nggak melanjutkan aktivitas rukyahnya. Itu yang mereka inginkan ya.
Makanya saya bilang lanjutin aja, ya. Lanjutin saja dan insya Allah akan terasa itu nanti efeknya. Dia sudah nggak kuat lagi, gitu ya. Dan itu terkadang saya alami sendiri seperti itu. Baik, baik. Wah, ini udah Baik, resen. Dokter Vicky boleh terakhir nih. ya. Belum ditutup. Dokter Vicky silakan ini udah resen. Terakhir nih ya. Silakan dok. Assalamualaikum Ustaz Solis, Ustaz. Salam dok, Masya Allah, Barakallah Fik. Gimana dok, sehat dok? Kalau misalnya lagi di hitan sambil di ruqyah bisa nggak, Ustaz? Kalau sedang di hitan itu khawatirnya dok, kalau ada apa memang gangguan pada anak itu dia reaksi repot lagi dok. Itu sebetulnya bisa dilakukan sebelum dok, sebelum kita Nah, mulai. bagusnya Ya, nih, jadi anaknya di hitan, orang tuanya ikut pelatihan ruqyah mandiri bersama Ustadz Hasan Bisri tanggal Wah, wah 25 ini. mantap. langsung Boleh, ditodong di boleh. tanggal 25 Desember nih. Boleh. Jadi Insya biar Allah dok, nanti insya Allah. nanti acara hitannya berjalan, nanti Mm-mm. kita minta buat yang daftar. Alhamdulillah udah ada 8 Tat yang daftar. Mm-mm. Biasanya ini makin dekat itu penuh dan bahkan sampai antrian, maksudnya sampai daftar tunggu tuh. Ya. Nah itu kita harapkan kita akan promosikan bahwa akan ada namanya pelatihan ruqyah mandiri yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Hasan Insya Allah, Bisri. insya Allah dok. Bisa Tat, misalnya. Insya Allah. Kalau dokter yang minta mah nggak enak kalau gitu. Baik dok, Barakallah Fik. Jadi buat Insya Allah. jamaah yang mau belajar ruqyah mandiri, kita sama-sama datang di acara tasyakuran MKI. Di situ ada hitan, Tat, ada hitan gratis 30 anak, Tat. Ya. Gitu. Kemudian rencananya kita mau kumpulkan donasi juga untuk bencana di Sumatera, jadi bisa hadir bawa pakaian layak pakai, kita kumpulkan nanti di Rumah Betawi, nanti kita akan kirimkan dan salurkan ke yang membutuhkan di bencana di Sumatera. Jadi aksi Semoga Allah kita mudahkan semuanya. Ya, amin. Amin. amin ya rabbal alamin. Tanggal 25 ada bazar juga, insya Allah. Jadi buat yang di hitan jangan di ruqyah, Tat, nanti reaksi nanti kita Baik, Khalid saya minta izin ya, anak sudah nungguin. Ya. Baik, Siap, Tat. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang masih ingin bertanya, jangan khawatir ya. Silakan untuk menanti setelah program Ruqyah akan terus berjalan. Apalagi di tanggal 25 Desember kita akan langsung berkonsultasi dengan guru kita Ustaz Hasan Bisri, Masya Allah ya. Alhamdulillah tadi sudah ditodong sama Dr. Vicky nih. Modus katanya bertanya tapi ternyata minta. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, dan jangan lupakan ada kabar gembira tentang khitan masal insya Allah di Rumah Betawi Babi Haikal. Silakan untuk menjadi duta-duta kebaikan ya, baik yang menyampaikan ke tetangganya, ke keluarganya yang barangkali yang ingin dikhitan secara gratis. Dan Alhamdulillah kita bekerja sama dengan Asosiasi Dokter Khitan. Ada Dokter Vicky juga yang menjadi koordinator dalam khitan ini, insya Allah dari Rumah Zilan MKI kita akan melaksanakan gelar sebuah khitan massal bersama para guru kita, insya Allah akan hadir juga. Dan tadi sudah ada pelatihan ruqyah insya Allah, salah satu ruqyah bersama Ustaz Hasan Bisri, juga ada pelatihan public speaking insya Allah dengan juga guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, Masya Allah ya. Nanti programnya akan dikemas secara menarik, makanya untuk anak-anak yang sedang akan dihitan, tapi juga orang tuanya dan juga para jamaah yang hadir silaturahim, silakan kita bagi ini potlakan juga di sana, Masya Allah ya Dr. Vicky ya. Masya Allah kita akan meriahkan karena juga ada bazar, ada yang punya produk silakan untuk menghubungi Teh Nadia ya yang ingin ikut bazar juga di kegiatan itu. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan ini tentu tanpa mungkin tidak mungkin kita bisa melaksanakan program ini kecuali dapat dukungan dari juga jamaah semuanya.
Mohon doanya, mohon dukungannya. Yang ingin berbagi harta silakan untuk menghubungi Bunda Darmi ya. Karena kegiatan ini tentu semuanya adalah berkah atau berkat dari dukungan jamaah semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis Keluarga Indonesia menyelenggarakan sunatan massal. Sunatan massal. Ini salah satu ibadah tertua di dunia, yaitu kebersihan, wabil khusus yang kita sebut khitan. Nah, ini adalah sebuah ibadah yang wajib ya bagi setiap laki-laki dan wanita ya. Kalau wanita lebih kecil lagi, kalau laki-laki ya menjelang akil balik. Karena ini sebagian daripada kebersihan. Nabi Ibrahim alaihissalam dimulai di zamannya dan sampai sekarang kita terus melanjutkan, dan alhamdulillah kami dari Majelis Keluarga Indonesia memberikan sunatan massal ini gratis. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus setiap 2 bulan atau 3 bulan, lihat kondisi dan keadaan. Kita lihat yuk, lihat dalam yuk, ada apa? Kami menyelenggarakan sunatan ini di rumah. Alhamdulillah para dokter loh semua. Yuk. Nah, Dok, apa kabar Dok? Nah, ini di sini. Nah, nih, mudah-mudahan ini wujud daripada kepercayaan para masyarakat. Belum ya, kita belum minta masyarakat ya. Masih saweran pribadi kan semuanya. Iya, kita ini masih patungan. Partisipasi silahkan di Majelis Keluarga Indonesia. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawwarta darbi, syukran syukran ya Rabbi, syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawwarta darbi, syukran شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.